واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 16 dari bulan Allah Al-Muharram 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam kajian membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibbatil muslimun afanillahi wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membaca bab yang baru, yaitu babu fadlut tauhidi wa ma, atau babun fadlut tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub, atau bisa juga babu fadlit tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub, yang artinya bab keutamaan tauhid dan yang menghapuskan dari dosa-dosa, dan apa saja yang menghapuskan dari dosa-dosa. Kita baca, qala al-musannif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, wa qaulillahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang diberi petunjuk. Quran surat Al-An'am ayat 82. Baik, kita baca syarahnya, yaitu syarah kitab Tauhid Fathul Majid Al-Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah mengatakan, qauluhu babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab keutamaan tauhid dan ma di sini artinya apa saja yang menghapuskan dosa, apa saja yang menghapuskan dosa. Kemudian beliau mengatakan, babu khabarun mubtada'un mahdhufun taqdiruhu hadza. Babu adalah sebagai khabar mubtada, khabar dari awalan yang mubtada'nya atau awalannya tersembunyi, dan yang tersembunyi adalah ucapan hadza, ini. Jadi kalau kita terjemahkan, inilah bab
atau inilah bab keutamaan tauhid dan apa saja yang menghapuskan dosa. Kemudian beliau mengatakan, qultu wa yajuzu an yakuna mubtada' khabaruhu mahdhuf taqdiruhu hadza. Dan boleh juga kata babu ini adalah menjadi mubtada', yaitu awalan, dan kabarnya adalah sesuatu yang tersembunyi, yaitu hadza. Jadi bisa kita katakan ini bab tentang keutamaan tauhid, atau bisa kita katakan bab ini tentang keutamaan tauhid. Jadi dua, ini bab tentang keutamaan tauhid atau bab ini tentang keutamaan tauhid. Baik. Kemudian penulis mengatakan wama yajuzu an takuna mausulah wal aidu mahdhuf, ay bayanul ladzi yukaffiruhu min adz-dzunub, wa yajuzu an takuna masdariyah wa takfiruhu adz-dzunub, wa hadza tsani adhhar. Kemudian penulis mengatakan menjelaskan tentang bab keutamaan tauhid. Jadi di dalam bab ini penulis akan menyebutkan tentang keutamaan tauhid. Fadilah, ya, keutamaan tauhid. Apa saja nanti kita akan pelajari dalam bab ini. Wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Nah, kata beliau, wa ma ini bisa mausul, yaitu kata sambung yang kalau kita terjemahkan dan yang. Ini kalau maksudnya adalah penjelasan yang menghapuskan dosa-dosa. Penjelasan yang menghapuskan dosa-dosa. Ini kalau seandainya maksudnya adalah kata sambung. Adapun kalau seandainya maksudnya adalah predikat, maka berarti begini, bab keutamaan tauhid dan penghapusannya terhadap dosa. Jadi keutamaan tauhid salah satunya adalah penghapusan dosa. Keutamaan tauhid salah satunya adalah penghapusan dosa. Yang jelas di dalam bab ini sekali lagi penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid dan bahwa tauhid tersebut menghapuskan dosa. Bahwa tauhid tersebut menghapuskan dosa. Dan yang patut diingat, tauhid yang dimaksud adalah tauhid yang berkaitan dengan perkara ibadah seorang hamba kepada Allah. Ya, tauhid yang dimaksud adalah tauhid yang berkaitan dengan ibadah. Karena tauhid ibadah inilah yang terjadi pertempuran antara Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan orang-orang kafir Quraisy, dengan Yahudi, dengan Nasrani. Ini dalam rangka memperjuangkan tauhid yang berkaitan dengan ibadah. Adapun tauhid yang berkaitan dengan kekuasaan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, maka baik kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW ataupun orang-orang kafir Quraisy, bahkan Yahudi dan Nasrani meyakini, kebanyakan mereka meyakini tauhid kekuasaan ini, bahwa hanya Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur dan berkuasa. Perbedaan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, kaum ahlul kitab adalah dalam tauhid ibadah, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Nah, ini yang patut diperhatikan, bahwasanya yang dimaksud dengan keutamaan tauhid, tauhid yang dimaksud di sini adalah tauhid ibadah. Tauhid yang dimaksud di sini adalah tauhid ibadah. Kemudian patut diperhatikan juga bahwasanya keutamaan tauhid banyak, dan salah satunya adalah penghapusan dosa. Maka penulis menyebutkan keutamaan tauhid dan penghapusan dosa dengan tauhid. Kenapa disebutkan penghapusan dosa secara tersendiri? Padahal
keutamaan tauhid itu banyak. Kenapa disebutkan penghapusan dosa secara tersendiri? Ini menunjukkan, kata para ulama, zikrul khasi ba'dal 'am yadullu 'ala al-ikhtisas. Penyebutan sesuatu yang khusus setelah menyebutkan yang umum menunjukkan kepada pengkhususan. Keutamaan tauhid banyak, nanti kita akan bahas. Salah satu yang paling utama adalah menghapuskan dosa-dosa. Dosa apapun, jika dia bertauhid dan mati di atasnya, maka dia dosa-dosanya yang lain dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal dia benar-benar bertauhid, tidak pernah berurusan dengan kesyirikan. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa dari tauhid. Dan kita tahu bahwasanya seorang manusia tidak pernah lepas dari dosa. Seorang manusia tidak pernah lepas dari dosa. Mohon maaf. Saya minum dengan tangan kanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak keturunan Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Begitu juga di dalam Al-Quran disebutkan sifat-sifat buruk yang Allah sifatkan kepada manusia, yang dengannya manusia bermaksiat, berbuat dosa, berbuat kesalahan. Maka pada saat itu manusia tidak lepas dari dosa. Nah, ketika ada amalan yang menghapuskan dosa-dosa, ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pernah menyebutkan thalathun min alamati sa'adah. 3 perkara dari tanda kebahagiaan. Yang pertama, idza u'tiya syakar. Jika diberi maka dia bersyukur. Jika diberi nikmat dia bersyukur. Wa idza adnaba istighfar. Dan jika berbuat dosa dia beristighfar. Ya. Jika berbuat dosa dia beristighfar. Wa idza betuliya sabar. Jika diuji dia bersabar. Wa hadhihi unwanu wa hadhihi thalathu unwanus sahadah. Ini 3 perkara yang merupakan tanda kebahagiaan. Nah, kenapa disebutkan 3 perkara ini? Karena manusia tidak lebih daripada ini. Dapat nikmat, bersyukur. Ya, dapat musibah, bersabar. Melakukan dosa, beristighfar. Tidak lebih. Kehidupan manusia tidak lebih daripada 3 ini. Nah, maka seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dia sangat wajib untuk memperhatikan tauhid. Karena salah satu keutamaannya yang besar adalah menghapuskan dosa-dosa, yang mana kita semua tidak lepas dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan, qauluhu wa qaulillahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ini dalil pertama yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini, yaitu surat Al-An'am ayat 82. Dalil pertama tentang keutamaan tauhid yang dibawakan oleh penulis, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini, siapa yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, dan kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan, maka pahalanya adalah keamanan di dunia dan di akhirat, dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Ya, berarti dari keutamaan tauhid mendapatkan keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian penulis mengatakan, qala Ibnu Jarir haddatsani al-Muthanna wa saqa bi sanadihi an Rabi' an Anas an Rabi' bin Anas
radhiyallahu rahimahullah qala al-imanu al-ikhlasu lillahi wahdah. Dari Ibnu Jarir beliau berkata, telah meriwayatkan kepadaku Al-Muthanna dengan menyebutkan sanadnya sampai kepada Rabi' bin Anas. Kemudian beliau berkata, yang dimaksud dengan iman di dalam ayat tadi adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Jadi ketika Allah berfirman tadi alladzina amanu, orang-orang yang beriman, maka yang dimaksud di sini beriman adalah bertauhid. Karena penafsiran dari Ar-Rabi' bin Anas rahimahullah bahwa yang dimaksud iman di sini adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, wa qala Ibnu Katsirin fil ayati rahimahullah fil ayati ay haula'i alladziina akhlasul ibadata lillahi wahdahu la syarika lah wa lam yusyriku bihi syai'an wa humul aminuna yaumal qiyamah al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam ayat ini, yaitu maksudnya adalah orang-orang yang mengikhlaskan ibadah. Lihat ya, iman ini berkaitan dengan tauhid ibadah, berkaitan dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya, dan tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Mereka lah orang-orang yang aman pada hari kiamat. Mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk di dunia dan di akhirat. Nah, kita lanjut. Wa qala Zaid bin Aslam wa Ibnu Ishaq rahimahumallah, hadza khabarun min Allah taala an aulal fariqain bil amni wa faslu qada'in minhu baina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam wa baina qaumih. Kata Zaid bin Aslam, begitu juga Ibnu Ishaq, bahwa ayat ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang dua kelompok yang lebih berhak mendapatkan keamanan dan pasal penetapan dari Allah Subhanahu wa taala antara Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Nah, ini maksudnya adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini turun ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendebat kaumnya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk dan orang-orang yang mendapatkan keamanan. Nah, kemudian setelah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata, yaitu penulis kitab Fathul Majid berkata, wasaqahu al-Bukhari bi sanadih faqala haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath haddatsana abi qala haddatsana al-A'mash qala haddatsani Ibrahim an Alqamah rahimahullah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin qulna ya Rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsahu qala laysa kama taqulun wa lam yalbisu imanahum bidzulm bisyirkin aw lam tasma'u ila qauli Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wa hadzal haditsu fi sahihi wal mustadraki wa ghairihima, yang artinya, dan Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dengan sanadnya, beliau berkata, telah meriwayatkan kepada kami Umar bin Hafs bin Ghiyath. Umar bin Hafs bin Ghiyath berkata, telah meriwayatkan kepada kami bapak kami Hafs bin Ghiyath. Hafs bin Ghiyath berkata, telah meriwayatkan kepada kami Al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Al-A'mash telah meriwayatkan kepada kami Ibrahim meriwayatkan dari Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, ketika turun ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka kami para sahabat berkata, ya Rasulullah ayyuna la yadhlim nafsahu.
Lihat di sini para sahabat mempermasalahkan kata-kata zalim, ya, mempermasalahkan kata-kata zalim. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Maka kata Rasul, kan ayatnya kan begitu berbunyi, orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Maka para sahabat ini yang merasa berat. Siapa di antara kita yang tidak pernah beriman, tidak pernah berbuat zalim, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laisa kama taqulun." Artinya, bukan seperti yang kalian kira. Walam yalbisu imanahum, yang dimaksud dengan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan keimanan dia, bisyirkin, yaitu yang dimaksud kezaliman di sini adalah tidak mencampurkan keimanan dengan kesyirikan. Awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim wa hadzal haditsus sahih fi sahihi wal mustadraki wa ghairihima. Apakah engkau tidak mendengar nasihat Luqman kepada kepada anaknya maksud saya, yaitu beliau berkata yang disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 13, ya, wahai anakku sayang, janganlah engkau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya kezaliman adalah sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat agung. Nah, jadi yang dimaksud dengan kezaliman di sini maksudnya adalah yaitu kesyirikan. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini maksudnya adalah kesyirikan. Taib. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu fassarahu bidzam kama yaqul ma'na al-amnu min kulli adzab. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah dosa. Yang dimaksud dengan kezaliman adalah dosa. Maka maknanya berarti aman dari setiap dosa. Ini tafsiran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atas ayat tadi, surah Al-An'am ayat 82 tadi. Sesungguhnya orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Dan Umar bin Khattab mengatakan kezaliman yang dimaksud adalah dosa. Maka maknanya berarti yaitu aman dari dosa, aman dari dosa. Nah, ini juga menyebabkan kepada keharaman, merasa aman dari dosa. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian kita lanjut. Wa qala al-Hasan wal Kalbi, ulaika lahumul amnu fil akhirah wa hum muhtaduna fid dunya. Al-Hasan al-Basri rahimahullah dan Al-Kalbi, seorang ulama salaf, maksudnya adalah mereka mendapatkan keamanan di akhirat dan mendapatkan petunjuk di dunia. Keamanan di akhirat yaitu jauh dari api neraka. Kemudian petunjuk di dunia yaitu di dunia diberi petunjuk agar seluruh anggota tubuhnya diberi petunjuk oleh Allah, tidak mengerjakan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan petunjuk di dunia. Ya. Itu yang dimaksud dengan petunjuk di dunia. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, petunjuk di akhirat apa? Yaitu petunjuk agar bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط
adamuhu huwa zulmul abdi nafsahu wa annahu la amna wa la ihtida'a illa liman lam yadhlim nafsahu. Fabayyana lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma dallahum ala anna syirka zulmun fi kitabillah fala yahsulul amnu wal ihtida'u illa liman lam yalbas imanahu bihadha zulm. Fa inna man lam liman lam yulbis imanahu bihadha zulm. Fa innahu man lam yulbis imanahu bihadha zulm kana min ahli al-amn wal ihtida' kama kana min ahli al-istifad fi qawlihi thumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kita lanjut. Wa hadza la yanfi an yu'akhidha ahaduhum bi dhulmihi li nafsihi bi dhanbin idza lam yatub. Kama qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, dan yang berat atas mereka mengira bahwa kezaliman yang disyaratkan ketidakadaannya di dalam ayat tadi adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri, dan bahwasanya tidak ada keimanan, tidak ada petunjuk kecuali bagi siapa yang tidak menzalimi dirinya sendiri. Nah, ini sebagian orang menganggap kezaliman itu ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan untuk mereka apa yang menunjuki mereka bahwa kesyirikan adalah kezaliman di dalam Al-Qur'an. Maka tidak akan mendapatkan keamanan, petunjuk kecuali bagi siapa yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman ini. Dan siapa yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman ini, maka dia berarti dari min ahlil amn. Dia termasuk orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk, ya, keamanan dan petunjuk. Sebagaimana disebutkan tentang orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri, di antara mereka ada yang sederhana, di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Itulah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la yanfi an yu'akhidha ahaduhum bi dzulmi nafsihi. Ini tidak menafikan bahwa seorang dari manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas kezaliman terhadap diri sendiri dengan sebuah dosa jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah begini. Kalau ada orang bertauhid, kemudian dia melakukan dosa selain tauhid, kemudian dia tidak bertaubat atas dosa selain tauhid tersebut, maka tetap dia dimungkinkan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana firman Allah akan hal ini dalam surah Al-Zilzalah ayat 7 sampai 8. Barang siapa yang mengamalkan seberat dzarrah lebih baik untuknya, saya ulangi, siapa yang seberat dzarrah dari sebuah kebaikan, maka dia pasti akan melihatnya. Dan sebaliknya siapa yang berbuat keburukan walau seberat dzarrah, maka dia akan melihatnya. Jadi yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Kemudian penulis membawakan riwayat Imam Ahmad, waqad sa'ala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna la nujaza bi kulli su'in na'maluhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarhamukallah ya Abu Bakar alasta tansabu alasta tahzanu alasta tusibuka
al-la'wa fahadha ma tujazawna bihi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya kita akan diberikan ganjaran dengan setiap keburukan yang kita kerjakan. Maka kata Rasulullah SAW, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Bakar, bukankah engkau letih, bukankah engkau sedih, bukankah engkau mendapatkan penyakit? Maka ini semua adalah balasan atas apa yang dia lakukan dari maksiat. Jadi maksudnya gini, penulis ingin menjelaskan, kan orang yang beriman kemudian dia tidak mencampurkan dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, yang jadi permasalahan adalah bahwa kita ini masa diberikan balasan atas semua dosa yang kita lakukan, maka tentunya akan berat nantinya. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW menjelaskan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa bukankah engkau letih, maka itu berpahala. Bukankah engkau sedih, maka itu berpahala. Ya. Bukankah engkau kena penyakit, maka jika dihadapi itu dengan sabar, maka itu berpahala. Dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tauhid, kenapa dia bisa mendatangkan keamanan, kemudian juga mendatangkan petunjuk, keamanan di dunia dan petunjuk di akhirat. Maka salah satu sebabnya adalah orang yang bertauhid, maka meskipun dia disiksa di hari kiamat, dia tetap akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak melakukan kesyirikan. Selama dia tidak melakukan kesyirikan. Nah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Fa bayyana anna al-mu'mina idza dakhala al-jannata qad yujza bi sayyi'atihi fid dunya bil masaib. Faman salima min ajnasi adh-dhulm ats-tsalatsa asy-syirku wadh-dhulmu al-'abdi wadh-dhulmu li nafsihi bima huwa duna syirk kana lahu min al-amnu at-tam wal ihtida'u at-tam. Wa man lam yaslam min dhulmihi li nafsihi kana lahu al-amnu wal ihtida'u al-mutlaq. Bima'na annahu la budda an yadkhul al-jannah kama wa'ada bidzalika fil ayatil ukhra. Wa qad hadahu Allah ila as-siratal mustaqim alladhi takunu 'aqibatu fihi ila al-jannah wa yahsulu lahu min naqsil amni wal ihtida' bihasabi ma naqasa min imanihi bi dhulmihi li nafsihi. Artinya, maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang beriman jika mati masuk ke dalam surga dan terkadang diberikan hukuman atas keburukan-keburukannya selama dia di dunia dengan mendapatkan musibah. Nah, ini dia. Ya, orang yang beriman, yang bertauhid, tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, maka dia akan diampuni dosanya di akhirat dan dia akan mendapatkan keamanan dan dia akan mendapatkan petunjuk, ya. Lalu bagaimana para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa yang dia kerjakan? Maka penulis mengatakan terkadang dosa-dosa yang pernah dia kerjakan di dunia dengan diganti dengan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan siapa yang selamat dari 3 jenis kezaliman, kesyirikan, menzalimi hamba, menzalimi diri sendiri, yang bukan dari kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna.
dan petunjuk yang sempurna. Dan barang siapa yang tidak mencampurkan tidak mengerjakan kezaliman terhadap dirinya sendiri, maka dia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk yang mutlak bahwa wajib baginya untuk masuk ke dalam surga sebagaimana yang telah dijanjikan di dalam ayat yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus yang tentunya akibatnya adalah surga. Dan terjadi padanya berupa kekurangan keamanan, petunjuk berdasarkan kekurangan keimanan dan juga kezaliman terhadap diri sendiri. Nah, kemudian penulis mengatakan, "Walaysa muradun Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi innama huwa syirk, ay anna man lam yusyrikil syirkal akbar yakunu lahul amnu tam wal ihtida'ut tam." Dan bukan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW adalah sesungguhnya dia adalah kesyirikan. Maksudnya adalah siapa yang tidak mensyirikan syirik akbar, maka dia akan mendapatkan petunjuk keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Bukan ini maksudnya. Ya, bukan ini. Jadi kan syirik ada dua, syirik akbar, syirik asghar. Siapa yang beriman kemudian tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka berarti dia akan terlepas dari syirik akbar, siksa syirik akbar. Maka dia mendapatkan petunjuk yang sempurna, keamanan yang sempurna. Ya, ini tidak benar. Ini tidak benar. Jadi yang dimaksud dengan sesungguhnya dia adalah kesyirikan, bahwa siapa yang mensyirikkan Allah dengan syirik akbar, maka baginya keamanan yang sempurna dan baginya petunjuk yang sempurna. Kenapa? Karena orang-orang dia mengerjakan kesyirikan, ada yang syirik akbar dan yang syirik asghar, ya. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan, fa inna ahaditsahu al-katsirah ma'a nususil qur'ani tubayyinu anna ahlal kaba'iri mu'riduna lil khauf atau mu'raduna lil khauf lam yahsul lahum al-amnu at-tam wal ihtida'u at-tam alladzaini yakununa bihima muhtadina ila as-siratil mustaqim siratil ladzina an'amta 'alaihim wa min ghairi 'adzabin yahsul lahum bal ma'ahum aslul ihtida' ila hadzal sirat wa ma'ahum aslu ni'matillahi 'alaihim wa la budda lahum min dukhulil jannah. Yang artinya sesungguhnya hadis-hadisnya sangatlah banyak disertai dengan dalil-dalil tegas dari Al-Quran yang menjelaskan bahwa pelaku dosa besar mereka akan diberikan rasa takut, ya, rasa takut, dan tidak sempurna untuknya keamanan yang sempurna, dan mereka tidak mendapati keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna, yang mana dengan keamanan dan petunjuk tersebut mereka akan mendapatkan petunjuk dan jalan yang lurus, jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk atas mereka tanpa ada siksa bagi mereka, bahkan mereka memiliki petunjuk yang pokok kepada jalan yang lurus ini, dan mereka memiliki dan bersama mereka kenikmatan dari Allah, dan wajib bagi mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah bahwa apabila ada orang beriman tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka adalah keamanan yang sempurna
dan juga petunjuk yang sempurna. Ya, petunjuk yang sempurna. Dan dengan keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna ini, dia wajib masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah keutamaan dari tauhid. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa qawluhu innama huwa syirk, innama in arada al-akbar famaqsuduhu anna man lam yakun min ahlihi fahuwa amin mimma wa'ada bihi al-musyrikun min adzabid dunya wal akhirah. Yang artinya, dan Rasulullah SAW bersabda, innama huwa syirk, sesungguhnya dia adalah kesyirikan, bukan kezaliman biasa, ya, kesyirikan. Maka jika yang dimaksud di sini adalah syirik akbar, maka maksudnya adalah barang siapa yang tidak mengerjakan syirik akbar atau bukan dari pelaku syirik akbar, maka dia aman dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan, baik itu di akhirat ataupun di dunia, maka dia aman. Wa in kana muraduhu jins asy-syirk yuqal dzulmul 'abdi nafsahu ka bukhlihi li hubbil mal bi ba'dil wajib wa huwa syirkun asghar wa hubbuhu ma yubghiduhu Allah hatta yaqdumu hawahu ala mahabbatillah syirkun asghar wa nahwu dzalika fa hadza fatahu minal amni wal ihtida bihasabih wa li hadza kana salaf yudkhiluna adh-dhunub fi hadha asy-syirk bi hadha al-i'tibar mulakhasan. Yang artinya, jika yang dimaksud adalah jenis kesyirikan, jadi kan ayatnya berbunyi begini, siapa yang beriman dan dia tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, ya, maka kata Rasulullah SAW, kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Nah, jika yang dimaksud kesyirikan di sini adalah jenis dari kesyirikan, maka dikatakan bahwa seorang hamba berbuat zalim terhadap dirinya, seperti dia bakhil dengan hartanya, kemudian dia bakhil dalam perihal yang wajib-wajib baginya untuk dikeluarkan. Dan ini syirik asghar, yaitu mencintai apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya dia melawan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini dia akan kehilangan keamanan dan juga petunjuk sesuai dengan kadar penyimpangan yang dia miliki. Oleh sebab itulah para ulama salaf memasukkan dosa-dosa di dalam syirik ini dengan penglihatan yang seperti ini. Jadi maksudnya adalah, kalau yang dimaksud oleh Rasulullah SAW kezaliman adalah kesyirikan, maka jika kesyirikan yang dimaksud adalah jenis dari kesyirikan, maka berarti kezaliman seorang hamba terhadap dirinya seperti sikap bakhil karena cintanya terhadap harta, dan juga sikap bakhil terhadap beberapa hal yang wajib, maka ini syirik asghar. Yaitu dia mencintai apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya dia mendahulukan hatta yuqaddima hawahu ala mahabbatillah. Dia mendahulukan rasa cinta hawa nafsunya dibandingkan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah syirik asghar, ya, dan yang semisalnya. Maka orang seperti ini dia kehilangan keamanan, kehilangan petunjuk, dan juga kehilangan petunjuk sesuai dengan apa yang ada dalam niatnya tadi. Nah. Kemudian penulis mengatakan, wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, qauluhu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Qala as-sahabatu wa qalu ya Rasulullah fa ayyuna la yadhlimu nafsahu, qala innahu laysa alladhi ta'nun
Alam tasma'u ma qala Abdus Salih ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim lima ashkala alaihimul murad bidzulm fadhannu anna dzulma nafs dakhilun fi wa anna man zalama nafsahu ay zalama kana lam yakun aminan wa la muhtadiyan ajabahum salawatullahi wa salamuhu alaihi bi anna dzulma ar-rafi' lil amni wal hidayah ala al-itlaq huwa syirk. Imam Al-Qayyim menjelaskan lagi, dan ini hampir sama penjelasannya tadi, bahwa orang yang beriman dan mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Ya, maka kata Rasulullah SAW, bukan itu yang kalian maksudkan. Apakah kalian tidak mendengar perkataan hamba Allah yang saleh, yaitu Luqman alaihissalam, wahai anakku sayang, janganlah engkau mensyirikkan Allah dengan sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang agung. Ya, sebagian orang bingung, apa itu kezaliman? Kita kan tidak lepas dari kezaliman. Kezaliman baik terhadap diri sendiri, kezaliman terhadap orang lain, kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat berat ayat ini. Kalau seandainya ada orang yang tidak tercampur keimanannya dan kezaliman, maka dia akan mendapatkan petunjuk dan keamanan. Tetapi kalau tercampur berarti dia tidak mendapatkan petunjuk dan keamanan. Nah, ini yang menjadi berat. Padahal kezaliman tidak bisa lepas orang darinya. Maka kata Rasulullah SAW, bukan itu. Ya, apakah kalian tidak mendengar perkataan Nabi Allah, perkataan seorang hamba Allah yang saleh, maksud saya Luqman, wahai anakku sayang, janganlah engkau mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ya. Maka para sahabat merasa bahwa kezaliman terhadap diri sendiri itu adalah masuk ke dalam ayat ini. Maka siapa yang menzalimi dirinya sendiri atau dia berbuat zalim, maka dia tidak akan beruntung, mendapatkan keamanan, dan dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Ya, maka Rasulullah SAW menjawabnya bahwa kezaliman yang mengangkat keamanan dan petunjuk secara mutlak adalah kesyirikan. Jadi bukan dosa biasa, kesyirikan. Meskipun kita ketika mengatakan biasa ini bukan berarti meremehkan, bukan, tetapi yang dimaksud biasa di sini adalah di bawah kesyirikan. Maka yang menyebabkan iman terangkat, akhirnya tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan juga keamanan, itu adalah kezaliman kesyirikan, bukan kezaliman di bawah kesyirikan. Wallahu a'lam. Kemudian lanjut, wa hadza wallahu alam huwal jawabul ladzi yashfil alil wa yarwil ghalil. Fa inna adh-dhulma al-mutlaq at-tam huwa asy-syirku alladzi huwa wad'u al-ibadah fi ghairi mawdhi'iha. Wal amnu wal hadyu al-mutlaq huma al-amnu fi ad-dunya wal akhirah wal huda ila as-siratil mustaqim. Fadh-dhulmu al-mutlaq at-tam rafi'un lil amni wal ihtida' al-mutlaq at-tam wa la yamna'u dhalika an yakuna mutlaq adh-dhulm mani'an min mutlaqil amni wa mutlaqil huda fata'ammalhu fal mutlaq lil mutlaq wal hissah lil hissah. Artinya, nah, inilah demi Allah jawaban yang menyembuhkan penyakit dan jawaban yang menghilangkan rasa dahaga di dalam hati. Sesungguhnya kezaliman mutlak yang sempurna adalah kesyirikan, yaitu meletakkan ibadah selain pada tempatnya. Kesyirikan yaitu meletakkan ibadah selain pada tempatnya. Ini kezaliman yang mutlak. Makanya kan ayatnya berbunyi tadi, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman yang mutlak di sini adalah kesyirikan, yaitu meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Wal amnu wal huda al mutlak, dan keamanan dan petunjuk yang mutlak. Huma al amnu fid dunya wal akhirah wal huda ila siratil mustaqim. Yang dimaksud keamanan di sini adalah keamanan di dunia dan di akhirat. Jadi pahala orang yang beriman
tanpa kezaliman sama sekali, tanpa kesyirikan sama sekali, maka pahalanya pun juga mutlak. Ya, pahalanya pun juga mutlak. Kemudian selanjutnya dan petunjuk kepada jalan yang lurus, maka kezaliman mutlak yang sempurna mengangkat keamanan dan petunjuk yang mutlak yang sempurna. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang sempurna yang mutlak mengangkat keamanan, kenyamanan yang sempurna yang mutlak. Dan itu tidak menahan bahwa kezaliman yang mutlak menahan dari keamanan yang mutlak dan petunjuk yang mutlak. Maka perhatikan baik-baik. Perkara yang mutlak untuk yang mutlak, yang khusus untuk yang khusus. Maksudnya apabila ada orang berbuat zalim tercampur dengan keimanannya dan kezaliman tersebut adalah kesyirikan, maka tidak mendapatkan keamanan di dunia dan tidak mendapatkan petunjuk di akhirat. Ya, ini para ikhwah. Itu yang dimaksud dengan ayat yang pertama. Keutamaan dari tauhid adalah mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat, mendapatkan petunjuk di dunia dan akhirat. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Dan tadi sudah kita bahas bahwasanya seseorang yang berbuat zalim yang dimaksud di sini adalah kesyirikan, bukan dosa yang dibawa kesyirikan. Dan siapa yang mencampurkannya dengan keimanannya dengan kezaliman selain kesyirikan, maka berkurang keamanannya, berkurang petunjuknya sesuai dengan kezalimannya selain kesyirikan. Naam. Alhamdulillah, selesai bab yang dalil yang pertama yang kita bahas dalam bab ini. Sekali lagi saya katakan, siapa yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, yaitu tidak mencampurkan dengan keimanannya dengan kesyirikan, maka dia mendapatkan keutamaan, yaitu petunjuk di dunia dan kemudian petunjuk di dunia, keamanan di dunia dan di akhirat, dan petunjuk di akhirat. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan sudah kita bahas juga tadi bahwa kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Kalau kezaliman berupa dosa yang lain bagaimana? Maka keamanannya di dunia dan di akhirat akan berkurang sesuai dengan kadar kezalimannya yang di bawah kesyirikan tadi. Begitu juga kalau seandainya dia berbuat zalim dengan tidak berbuat zalim dengan melalaikan kewajiban ataupun melanggar larangan, maka dia akan mendapatkan keamanan sesuai dengan dosanya, kemudian petunjuk sesuai dengan dosanya. Selalu seperti itu. Ya, selalu seperti itu. Dan itulah keutamaan dari tauhid. Dan itulah keutamaan dari tauhid. Ya, yang harus kita yakini baik-baik. Keutamaan tauhid mendapat keamanan di dunia dan petunjuk di akhirat. Wallahu a'lam. Taib. Nah, kita lanjut. Tapi kalau lanjut ini panjang dalilnya, saya kira cukup dulu ya. Karena hadis yang kedua dalilnya panjang dan penjelasannya juga akan panjang. Ada beberapa halaman dibawakan oleh penulis di sini.
Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, membahas hadis yang kedua atau dalil yang kedua yang dibawakan dalam bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Keutamaan tauhid dan menghapuskan dosa-dosa dari keutamaan tersebut. Wallahu a'lam. Naam. Tafadhal. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan Rabu pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan berikan taufik untuk kita bisa paham dan juga bisa mengamalkan tersebut. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, kami tunggu pertanyaannya di layanan telepon 0218236543 atau bisa melalui pesan di WhatsApp di 0819896543. Baiklah, untuk telepon yang pertama silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa, di mana? Hamba Allah dari Sumatera, Pak Ustaz. Mau nanya nih Pak Ustaz. Silakan Ibu. Gini Pak Ustaz, kalau misalnya nih yang kita dalam kehidupan yang kita udah hijrah nih dengan sunnah, kemudian kita suka dari keluarga kita masih banyak yang melanggar lah, tidak terus ada di sehari, mungkin karena ilmu, tapi kita sudah sampaikan dengan cara apapun, dengan buku, dengan dakwah ustaz sunnah, dan kita sendiri yang ingin dapat usaha kemampuan. Pertanyaannya Bu? Kemudian untuk mencegah dan mengungkap sudah semua, dan juga kita nggak sakit apapun sudah, kita sabar semuanya sesuai sunnah, kita berusaha. Apakah sabar itu semua kita lakukan bisa menghapus dosa-dosa yang sebelumnya, apalagi berjalan, atau sebagainya jadi kata baik sabar ini Pak Ustaz. Iya. Syukran Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jazakumullahu khairan kepada ibu yang bertanya, dan jawabannya adalah, pertama, tugas kita adalah menyampaikan petunjuk dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma'ala ar-rasul illa al-balagh." Tidak ada kewajiban atas rasul kecuali menyampaikan. Ya, ini banyak di dalam Al-Quran disebutkan illal balagh. Kita cuma menyampaikan apa yang baik dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, petunjuk dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kita sampaikan kepada diri sendiri, orang-orang terdekat kita. Kepada diri sendiri dan orang-orang terdekat kita. Kita cuma menyampaikan. Dan petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada yang engkau cintai, dan Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka bersabarlah dengan mendakwahi keluarga yang masih menyimpang dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, apakah dengan bersabar tersebut maka kita akan mendapatkan pahala? Iya, kita akan mendapatkan pahala dengan bersabar saat mendakwahkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Yaitu sesungguhnya manusia dalam benar-benar kerugian yang nyata, yaitu jenis manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Para ulama mengatakan bahwa kesabaran yang dimaksud bukan hanya saat mendakwahkannya, tetap saat menuntut ilmunya, saat mengamalkannya, dan saat mendakwahkannya. Maka harus sabar. Dan dengan sabar tersebut seorang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia
yang didakwahi itu tidak mau menerima, maka tetap dia dapat pahala atas dakwahnya. Ya, Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada orang yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali masih bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini untuk memperdalam materi. Silahkan di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana Bapak? Dari Abdul Rauf di Pintar, Ustaz. Silahkan Bapak, pertanyaannya langsung saja. Bapak, mohon maaf, langsung saja disampaikan pertanyaannya. Halo. Kami mohon maaf, sepertinya Bapak tidak merespon dengan baik. Kami tutup dulu. Kami berikan kesempatan kepada yang lainnya untuk menghubungi nomor kami di 0218236543. Silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini, di mana? Saya dengan Ibu Ayu di Lombok. Silahkan Ibu Ayu, pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah beli ya, kan ada program di TV yang menjual promo seperti set di bentuk kalung Azikron itu. Dan manfaat kalung Azikron itu banyak sekali seperti obat stroke, kolesterol, darah tinggi, itu. Pertanyaannya Ibu. Pertanyaan saya, kalau kita pakai kalung itu atau gelang itu, apakah kita tidak termasuk daripada terbuat syirik gitu? Iya. Terima kasih Ibu. Ya, benar. Karena manfaatnya ini sudah jelas dan nyata, dan beribu-ribu orang sudah membeli dan memakainya. Ini saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada ibu yang bertanya. Semoga kita selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jawaban atas pertanyaan tadi adalah sebab di dalam agama Islam ada dua macam yang disebut dengan sebab syar'i dan ada sebab kauni qadari. Sebab syar'i adalah sebab-sebab yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dapat digunakan sebagai sebab untuk mengobati. Seperti misalkan minum air Zam-Zam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zam-Zam lima syuribalah." Zam-Zam sesuai dengan niat yang meminumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Zam-Zam syifa'u suqmin wa ta'amu tu'min." Zam-Zam adalah obat penyembuh dari penyakit apapun dan juga makanan yang sangat bergizi. Ini adalah obat syar'i atau sebab syar'i. Sebab syar'i yang lainnya yaitu diantaranya membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Dan kami turunkan dari Al-Quran yang merupakan obat penyembuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa ma adraka annaha ruqyah." Apakah engkau tidak tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah ruqyah, bacaan-bacaan dari Al-Quran untuk obat penyembuh. Ini yang disebut dengan sebab syar'i. Begitu juga di dalam sebab syar'i diantaranya meminum madu. Ya, fihi syarabun mukhtalifun alwanuhu, fihi syifa'ul linnas. Bahwasanya di dalam perut lebah itu ada minuman yang berwarnanya beda-beda dan dia adalah penyembuh
dia adalah penyembuh. Begitu juga memakan kurma ajwa, kurma terbaik di kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan, barang siapa yang sarapan pagi 7 butir kurma ajwa, maka dia tidak akan, lam yadurruhu sihrun wala summun, tidak akan ada yang bisa mengenainya, membahayakannya, baik itu sihir ataupun racun apapun. Nah, ini sebab-sebab syar'i. Di sana ada sebab-sebab kauni, qadari. Sebab kauni qadari maksudnya adalah sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan secara kekuasaan Allah bahwa itu bermanfaat. Meskipun tidak ada dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Maka sebab kauni qadari ini jika digunakan, jika sudah terbukti dan valid buktinya, ada yang mempertanggungjawabkannya, kalau bahasa zaman sekarang ada jurnalnya, ada penelitiannya, maka pada saat itu dia boleh untuk digunakan. Misalkan obat sakit kepala, maka minum Panadol. Obat panas, maka minum obat panas. Obat batuk, minum obat batuk. Itu sebab kauni qadari yang sudah terbukti, sudah teruji dengan penelitian yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka ini diperbolehkan untuk dipakai sebagai sebab, ya, karena dia termasuk dari sebab kauni qadari. Nah, permasalahannya sekarang, kalung yang dipakai atau gelang yang dipakai yang dikatakan bisa mengobati penyakit stroke, kemudian bisa mengalirkan darah, maka apakah itu termasuk sebab syar'i? Tentunya tidak, karena tidak ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Apakah dia termasuk sebab kauni qadari? Maka dilihat apakah ada pembuktian, apakah bisa dibuktikan secara medis, ada yang bertanggung jawab atas pembuktian tersebut, dan seterusnya. Kalau ada, maka berarti dia sebab kauni qadari yang diperbolehkan untuk dipakai. Tetapi ingat, tidak boleh bersandar dengan sebab, karena ini sebab dan sebab ini bisa membuat pengaruh, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini obat, sebab obat ini bisa menyembuhkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bedakan antara sebab dengan pengaruh dari sebab. Tidak semua yang ada sebab pasti dia berpengaruh, karena hanya Allah yang Maha Kuasa. Seperti api. Api sebab untuk membakar. Tetapi ketika tidak ada pengaruh membakar, maka, dan Allah tidak memberikan pengaruh untuk membakar, maka tidak akan terjadi kebakaran. Seperti yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan membawa keselamatan untuk Nabi alaihi salam. Bisa membakar, tetapi jika Allah tidak menghendaki dia terbakar, dia tidak terbakar, maka tidak akan terbakar. Maka bersandarlah kepada Allah yang menjadikan sebab berpengaruh. Ya, sebab hanya sekedar sebab. Ya, hanya sekedar sebab. Dan sebab tadi ada dua, sebab syar'i dan sebab kauni qadari. Wallahu a'lam. Naam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami ingin menyampaikan, Ustaz, di beberapa akhir-akhir menit Ustaz menjawab, kami sedikit terganggu dengan kualitas mic antum, sehingga mungkin bisa dibenahi sementara ini. Pertanyaan kami dibacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah hukum menggunakan aplikasi cuaca yang ada di HP, apakah ini termasuk kita percaya pada ramalan-ramalan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Silakan. Baik. Masih jelas suaranya? Masih jelas? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas. Baik.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Adapun untuk menggunakan aplikasi ramalan cuaca atau perakiraan cuaca, maka jawabannya diperbolehkan. Kenapa? Karena ini bukan ramalan yang terlarang, seperti meramal akan hal gaib. Kalau meramal akan hal gaib adalah sesuatu yang akan terjadi, dia ramal tanpa ada bukti-bukti yang menunjukkan akan hal itu. Atau meramal akan hal gaib yang telah terjadi, seperti barang hilang, anak hilang, istri hilang, suami hilang. Nah, tidak ada bukti-bukti valid yang berkaitan dengannya. Maka ini meramal diharamkan. Adapun meramal cuaca, perakiraan cuaca, maka berdasarkan ilmu yang dipelajari dari perakiraan cuaca tersebut, apabila saya juga tidak begitu paham tentang ramalan cuaca, yang jelas apabila ada angin ke barat daya maka akan ada hujan. Kemudian ada perakiraan gempa jam sekian karena ada lempengan bumi yang bergerak dan seterusnya. Ada penghukuman terhadap pergerakan yang terjadi. Maka ini bukan ramalan, tidak seperti orang yang meramal akan hal gaib. Maka itu termasuk daripada menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam kekhususannya. Tetapi meskipun demikian, memperakirakan cuaca harus dia bersandar dengan kehendak Allah. Maka dia mengucapkan dengan kehendak Allah, maka insya Allah akan terjadi demikian. Ya, sesudah dilihat berdasarkan angin, berdasarkan arah angin dan seterusnya. Dan ini masuk ke dalam ayat Al-Quran, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan sebagai tanda dengan bintang-bintang mereka mengambil petunjuk. Ya, petunjuknya dengan bintang-bintang tersebut. Nah, begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Naam. Suara masih jelas? Alhamdulillah, Ustaz. Baik. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya orang berdagang dengan mendatangi dukun agar dagangannya laris? Apakah harta yang dihasilkan dari dagangannya tersebut haram? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mendatangi dukun untuk mendapatkan jimat atau penglaris itu haram dan termasuk dari kesyirikan. Ya, dan syirik asghar, memakai jimat syirik asghar, kecuali saat memakai jimat tersebut dia meyakini bahwa jimat inilah yang mendatangkan kesyirikan, maka itu baru syirik akbar. Tetapi ketika dia memakai jimat dan dia menjadikan ini sebab dan dia tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepadanya, ini hanya sebatas sebab, ya, maka kita katakan dia sudah memakai sebab yang tidak disyariatkan. Sebab yang tidak disyariatkan, bukan sebab kauni, qadari, bukan juga sebab syar'i. Maka pada saat itu dia melakukan syirik asghar. Taib. Hasil dari penjual belinya apakah haram atau tidak? Maka jawabannya, selama dia melakukan transaksi dengan transaksi yang halal, maka tidak ada hubungan antara jimatnya dengan hasil dari jual belinya. Dia berdosa melakukan syirik asghar dengan memakai jimat tersebut, dan dia hasil penjualannya halal selama transaksinya halal, barang-barang yang dijualnya juga halal. Tetapi jangan bermudah-mudah, wah halal juga kok hasil penjualannya, ya, maka jangan bermudah-mudah, karena kita tidak tahu apakah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dosa besar tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Iya, Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya masih kami bacakan dari pesan singkat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, dari Rudi di Bogor. Apabila suatu malam bermimpi buruk tentang kegiatan yang esok hari kita lakukan, lalu di pagi hari kita khawatir mimpi itu sebagai pertanda atau firasat akan ada kejadian buruk. Ternyata di siang hari kejadian buruk itu benar terjadi pada aktivitas yang kita lakukan, walaupun tidak mirip dengan yang dimimpi. Apakah hal ini termasuk tafayyur, Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ingin mendudukan dulu kata tatayyur. Tatayyur adalah merasa bernasib sial ketika melihat atau mendengar sesuatu. Itu namanya tatayyur. Baik itu yang dilihat hewan, warna, pohon, apa saja, atau yang didengar itu apa saja, maka itu adalah tatayyur. Maka merasa bernasib sial ketika melihat atau mendengar sesuatu ini disebut dengan tatayyur. Baik. Kita kaitkan dengan mimpi. Seseorang bermimpi buruk. Kemudian dia merasa sial dengan mimpi tersebut dan ternyata benar terjadi. Maka apakah ini disebut dengan tatayyur, merasa bernasib sial dengan mimpi yang dia lihat? Maka jawabannya mimpi ada 3. Busyra minallah, mimpi yang merupakan kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu dari bagian 69 bagian dari kenabian. Kemudian yang kedua, mimpi dari syaitan. Itu mimpi-mimpi yang membuat seseorang sesak, lemah, sulit, merasa tidak nyaman, tidak tenang. Nah, ini mimpi dari syaitan. Ini mimpi dari syaitan. Maka pada saat itu dia wajib melakukan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan adabnya tidak menceritakan kepada seorang pun. Ya, tidak menceritakan kepada seorang pun. Yang ketiga adalah mimpi yang merupakan adghatsu ahlam. Itu bunga tidur. Sebelum tidur dia bermimpi dahulu, berpikir sesuatu, maka dibawa sampai tidur. Adghatsu ahlam. Ya. Maka adghatsu ahlam ini bunga tidur, baiknya, buruknya. Baik. Lalu apakah itu termasuk daripada tatayyur, mimpi yang dia dapati tersebut? Maka jawabannya adalah tidak termasuk tatayyur. Karena seseorang bertatayyur adalah ketika melihat atau mendengar apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Tetapi wajibnya dia saat bermimpi yang buruk dia beristighfar, ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menceritakan dengan sesuatu apapun, dengan kepada siapapun maksud saya. Wallahu a'lam. Naam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan untuk telepon di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di Cibinong ya, Ibu siapa? Bukannya Ya, silakan. Ustaz, Iya. apakah bisa dibilang kita ini kerjasama? Waktu dulu semasa orang tua saya, anak-anak masih kecil, itu kontrakan rumah, dan penghuni kontrakan rumah itu dia buka kontraksi, suka macam-macam jimat-jimat gitu. Tapi kita nggak bisa ngomong, jangan makan gini-gini, karena itu kan dia bayar gitu. Apakah bahasa kita ini kerjasama dengan orang yang buka kontraksi itu, Pak? Mohon jaga pemunggu kairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ibu atas pertanyaannya. Yang jelas, setiap yang terjadi antara seseorang dengan orang lain dalam perihal keburukan, maka dia berarti saling tolong-menolong dalam keburukan. Maka tugas dia pada saat itu adalah menasihati sesuai dengan kemampuannya, dan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia nasihati orang tersebut sehingga dia tidak melakukan pemasangan jimat-jimat tadi. Kalau dia sudah nasihati, ma'alaina ilal balagh. Tidak ada urusan kita kecuali menyampaikan. Sudah cukup. Wallahu a'lam. Nah.
Barakallahu fiikum Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana ini, Bu? Ya, dengan siapa ini di mana? Dari hamba Allah di Sulawesi Tengah. Silakan pertanyaannya langsung. Dikecilkan dulu televisinya, volumenya. Saya mau tanya. Ya. Saya mau tanya, Bair. Apabila kita menerima sedekah dari keluarga yang kerja di bank, apa halal? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Apa pertanyaannya? Iya. Mohon diulangi pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Mohon diulangi pertanyaannya. Mohon diulangi pertanyaannya. Bu tadi bertanya, apakah halal kita menerima sedekah dari keluarga kita yang bekerja di bank? Ya. Seperti itu kurang lebih pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Seorang bekerja dengan pekerjaan yang haram, lalu dia mendapatkan hasil dari pekerjaan yang haram tersebut, maka hasil pekerjaan tersebut dia kasihkan hadiah kepada orang lain, maka hadiah ini halal bagi yang mendapatkan hadiah. Adapun dia haram pekerjaannya dan hasilnya haram, tetapi ketika diberikan kepada orang lain dengan cara yang halal, yaitu hadiah, maka orang yang diberi hadiah ini berarti mendapatkan harta hadiah yang halal. Ya, berarti dia boleh untuk menerimanya. Tetapi itu kalau ditanya tentang hukum asal, yaitu boleh menerima hadiah dari orang yang bekerja dengan pekerjaan yang haram, maka halal hukumnya. Tetapi kalau berbicara tentang wara', sikap menahan dari yang halal agar tidak terjerumus kepada yang haram, maka lebih baik dia tidak menerimanya. Kecuali kalau seandainya ada maslahat, bahwasanya kalau diterima maka orang ini akan memberi nasihat, orang ini bisa memberi nasihat, orang ini bisa diberi nasihat, ya, maka pada saat itu diterima. Jadi dilihat maslahatnya. Tapi kalau dari sisi wara'nya, maka lebih baik tidak diterima. Baik. Itu satu. Yang kedua adalah apabila dia mencuri, kemudian ada barang curiannya, lalu barang curian ini diberikan kepada orang lain, maka orang lain ini tidak boleh menerima barang itu kalau seandainya dia tahu itu barang curian, atau kalau seandainya dia tahu kalau seandainya dia tahu bahwa barang curian tersebut akhirnya orang yang diberi ini tahu, oh ini barang curian, maka tidak boleh dia menerimanya, dia harus mengembalikan kepada si pemilik aslinya. Kenapa? Karena itu zat barangnya haram. Zat barangnya haram, yaitu barang curian, karena milik orang lain. Milik orang lain tidak boleh diberikan kepada selain pemiliknya. Nah, beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi dia bekerja, kemudian dia dapat hasil dari pekerjaannya, dan pekerjaannya ini haram, hasilnya pun haram untuk dia. Lalu ketika dia berikan hadiah kepada orang lain, maka orang lain berhak untuk mengambilnya, karena dia mendapatkan, orang lain ini mendapatkannya secara hadiah, secara yang halal, diperbolehkan. Ya, nah itu bedanya antara potret yang pertama dengan potret yang kedua. Wallahu a'lam. Na'am. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kami bacakan dari pesan singkat dari Yusuf di Jakarta. Afan, Ustaz mau bertanya, apakah ruh dari seorang yang dianggap wali Allah atau semacamnya bisa kembali menjumpai keluarganya yang masih hidup? Soalnya ada teman anak yang percaya dengan itu, sebab dia mengambil dalil dari arti surat Al-Baqarah yang berbunyi bahwa jangan kau anggap ruh yang sudah mati itu mati, sesungguhnya dia hidup namun kamu tidak mengetahuinya.
Mohon penjelasannya, silakan. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ada dua ayat yang berkaitan dengan apa yang disebutkan tadi. Surah Al-Baqarah ayat 154 atau surat Ali Imran ayat 169. Allah berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tash'urun." Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang mati di jalan Allah, berjihad jalan Allah, bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Pertama, ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 154, berkaitan dengan orang-orang yang mati berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apakah orang-orang yang disebut sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh tersebut termasuk orang yang berjihad sehingga dimasukkan hukumnya seperti ini atau tidak? Kalau seandainya dia memang orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti masuk ke dalam hukum ini. Bahwa jangan anggap mereka orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala mati, tetapi mereka sebenarnya hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Baik, itu satu. Apakah wali-wali tersebut orang yang memang berjihad jalan Allah, mengangkat senjata, dan yang dimaksud sini adalah mengangkat senjata, berperang melawan Allah Subhanahu wa taala, berperang melawan Allah, berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan mati di medan pertempuran. Itulah yang disebut dengan tidak mati tetapi hidup. Baik. Kemudian juga yang kedua, perhatikan baik-baik. Kata-kata walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak menyadarinya yaitu beda kehidupan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya yang hidup ini bukan hidup lagi di dunia sehingga kita bisa berinteraksi dengan mereka. Enggak, tetapi yang hidup ini adalah hidupnya di alam barzakh. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan pada ayat ini, yukhbiru ta'ala anna syuhada'a fi barzakhihim ahya'un yurzaqun. Allah mengatakan bahwa para orang-orang yang mati syahid di dalam alam barzakh, mereka hidup, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi bedakan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kehidupan alam barzakh tidak sama. Ini ayat dari surah Al-Baqarah. Ayat dari surah Ali Imran 169, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Sama. Dan janganlah kamu mengira sekali-kali bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup dan Tuhannya memberi rezeki di sisinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala dan hidup mereka di alam barzakh beda dengan hidup di dunia. Maka tidak bisa kita berinteraksi dengan mereka sebagaimana mereka masih hidup di dunia. Ya, wallahu a'lam. Naam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Untuk beberapa pertanyaan telah masuk baik dari pesan singkat maupun via telepon. Nampaknya waktu juga yang membatasi pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan hitam. Fadhal ya Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita sudah mempelajari bahwa termasuk keutamaan tauhid yang sangat luar biasa adalah disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 82, bahwa orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, dan kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Keamanan yang dimaksud yaitu
keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Keamanan di dunia yaitu mereka akan mendapatkan keamanan untuk beramal ibadah, keamanan untuk menegakkan agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keamanan di akhirat jauh dari siksa Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk di dunia, maka orang-orang yang bertauhid mereka lah orang-orang yang sangat dekat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala karena tauhid yang mereka miliki. Dan petunjuk di akhirat mereka akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala saat melalui fase-fase kehidupan akhirat. Di antaranya dari mulai bangun dari alam kubur, kemudian digiring ke padang mahsyar, kemudian diberikan buku catatan amal, kemudian ditimbang, kemudian dihisab, kemudian minum dari air telaganya Rasulullah SAW, kemudian berjalan di atas sirat, semuanya diberi petunjuk sampai akhirnya diberi petunjuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini keutamaan yang sangat agung dari tauhid? Dan tauhid yang dimaksud pada bab ini adalah tauhid yang berkaitan dengan ibadah, yang membedakan antara seorang muslim dengan orang kafir dan musyrik. Tauhid yang berkaitan dengan ibadah, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Salat hanya untuk Allah, puasa hanya karena memenuhi perintah Allah, berzakat, berhaji, membaca Al-Qur'an, berdoa bermacam-macam, isti'anah minta tolong, isti'adzah minta perlindungan, istighatsah minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Itulah keutamaan tauhid yang sangat luar biasa bagi seorang muslim. Semoga kita dihidupkan di atas tauhid, diwafatkan di atas tauhid. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih para ustaz dan juga rekan-rekan